trending banget sekarang. Tapi sebelum itu kita perkenalan diri dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Anissa Diantari Putri. Aku mahasiswa aktif semester 2 Universitas Negeri Jakarta dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Tapi kali ini aku gak sendiri, aku ada temen aku juga. Halo, perkenalkan nama aku Santika Juliani. Aku sama kayak Kak Ica, mahasiswa aktif semester 2 Universitas Negeri Jakarta dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital, dan kebetulan kita sekelas. Di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang apa itu manajemen waktu yang lagi hits banget nih akhir-akhir ini, guys. Tapi sebelum itu, aku mau nanya nih, Kak Santi, belakangan ini kesibukannya itu apa sih? Kalau aku sendiri kesibukannya itu lagi sibuk sama tugas-tugas kuliah aja sih Kak, apalagi kan mendekati waktu UTS ya, jadi kayak mempersiapkan diri buat nanti UTS, dan udah ada beberapa tugas UTS yang udah bisa dikerjain. Kalau Kak Ida sendiri kesibukannya apa nih Kak? Kalau aku sendiri sih kurang lebih sama ya sama kamu. Cuma yang lebih membedakan adalah kan sekarang ini belakangan ini kan sering banget kelas offline ya. Jadi aku itu lebih sibuk di perjalanan karena aku anaknya PP dari Bekasi ke Jakarta. Jadi lebih ke kayak aku juga harus spare waktu gimana aku udah bisa sampai kampus di sesuai jadwal gitu ya, biar aku nggak telat. Terus juga tugas-tugas yang satu persatu mulai berdatangan ini harus mulai udah aku kontrol, karena kalau misalnya nggak aku kerjain tuh kayak lama-lama bakal terus numpuk dan ya udah aku jadinya nggak bisa apa-apa gitu. Iya benar banget, kita harus bisa mengatur waktu dengan baik ya Kak ya. Mm-mm. Kalau menurut Kak Isya nih kayaknya 24 jam dalam sehari itu kadang kurang nggak sih Kak? Bener banget 24 jam sehari itu kayaknya kurang banget, padahal kalau kita ngeliat orang lain gitu ya, dia tuh dengan waktu yang ada mereka tuh bisa memanfaatkan itu dengan baik dan semuanya tuh bisa dilakuin dengan lancar gitu ya. Nah, kenapa menurut Kesanti ya, kenapa semua orang itu dikasih waktu yang sama tapi hasilnya itu bisa beda-beda nih Kak? Kalau menurut aku sebenarnya gimana tergantung orangnya menggunakan waktu itu dengan baik. Mungkin kadang ada orang yang tidak menggunakan waktunya itu dengan baik nih Kak Isya, jadi kayak berasa kayak kok cepet banget ya waktunya gitu. Jadi kita harus punya cara tersendiri untuk mengatur waktu guys. Nah, kalau menurut Kak Isya sendiri apa itu manajemen waktu sih Kak? Kalau manajemen waktu ya menurut aku sendiri tuh bagaimana cara kita tuh mengatur waktu yang kita punya sama kesibukan yang kita punya juga. Jadi dua-duanya itu harus imbang dan balance supaya hal yang kita lakuin itu bisa maksimal dilakuinnya dengan waktu yang kita punya. Dan menurut aku ya, kalau menurut aku manajemen waktu itu penting banget, soalnya kalau misalnya kita nggak bisa ngatur waktu kita sendiri itu kita bakal stres sendiri nggak sih Kak, kita bakal kewalahan sendiri dan kayak burn out sendiri, padahal tuh menurut aku nggak semuanya itu soal waktu, kadang tergantung kita itu gimana cara kita mengaturnya sendiri gitu. Jadi kira-kira Kak Sandi itu setuju gak sih kalau misalnya mengatur waktu itu sepenting itu? Iya, aku setuju banget sama Kak Ica. Kalau kita tuh dalam hidup sehari-hari itu kita perlu banget yang namanya manajemen waktu supaya hidup kita lebih teratur. Nah, kalau sekarang nih, tapi banyak nih Kak, ada orang yang kayak bilang aku sibuk banget nih, tapi padahal tuh dia nggak tahu kesibukannya tuh apa gitu. Itu gimana menurut Kak Ica? Kalau menurut aku sendiri ya, kayak ngelihat orang yang ribet sendiri, yang pusing sendiri, yang sok sibuk sendiri, lebih ke kayak oh iya aku tahu jadwal kegiatan dia tuh mungkin emang lebih sedikit daripada aku, tapi kok kelihatannya dia lebih sibuk banget ya, berarti kita bisa kasih kesimpulan kalau dia itu belum bisa manajemen waktu dia itu dengan baik. Jadi kayak yang aku bilang tadi, karena itu sangat penting, kalau misalnya di langgar sedikit aja gitu ya, pasti langsung kelihatan banget stresnya, kewalahannya gitu. Padahal kalau misalnya dia bisa ngelola waktu itu dengan baik, harusnya jadwal dia itu ya dia masih punya banyak waktu untuk bersenang-senang daripada harus melakukan pekerjaan dia. Tapi karena dia salah mengelola waktu, jadinya dia kelihatannya tuh stres sendiri gitu Kak. Kalau Kak Ica sendiri nih Kak, aku mau nanya, Kak Ica punya metode atau cara yang efektif buat gimana sih cara ngatur waktu supaya lebih produktif atau lebih tersusun gitu? Kalau aku sendiri ya, aku nggak biasa ngikutin orang, tapi aku jalan senyamannya aku. Dan menurut aku ini tuh di hidup aku tuh ya cocok-cocok aja gitu ya. Kalau aku lebih ke kayak hari ini aku
mau ngapain aja kayak gitu, tapi nggak aku catat, nggak aku jadwalin jam sekian aku harus ini. Tapi intinya di hari ini tugas aku misal 1, 2, 3 itu harus selesai gitu. Jadi aku lebih ke nyusun target aja sih, tanpa harus sedetail kayak jam sekian aku harus ngerjainnya, atau aku harus berprogres sampai sebulan. Tapi kayak di hari ini aku harus mau progres ini, di hari ini aku progres ini. Biasanya aku kayak gitu sih Kak. Kalau kamu sendiri gimana cara ngatur waktu? Kalau aku sebenarnya nggak beda jauh sama Kak Ica, cuman ada perbedaan dikit nih. Kalau aku tuh biasanya aku catat aku hari ini tuh mau ngapain aja gitu-gitu. Cuman emang kadang tuh waktunya masih kayak suka nggak nentu gitu, karena aku pasti kayak aku ngerjain ini dulu, terus nanti istirahat dulu, baru ngerjain yang lain. Dan Berarti kamu masih ada kayak sedikit podomoronya. iya, Nah, aku menggunakan teknik itu juga, jadi kayak aku ngerjain satu tugas dulu, nanti aku istirahat buat lanjutin ke tugas yang selanjutnya. Di situ juga aku lihat nih apa tugas yang lebih mendesak, yang deadline-nya lebih jadi duluan menentukan kayak gitu. prioritas juga. Aku Iya, juga seperti benar. itu sih. Lebih ke kayak mana yang harus aku selesaiin dulu nih. Itu kalau misalnya dalam memilih-milih gitu ya. Tapi kalau dalam ngelakuinnya ya aku kayak yang aku bilang tadi. Nah nih Kak Ica, kalau ngomongin manajemen waktu itu nih, menurut Kak Ica tuh tentang multitasking itu gimana sih? Multitasking tuh menurut aku kalau dalam waktu sering dilakukan itu nggak baik ya, karena gimana pun juga kita tuh manusia tuh punya keterbatasan di mana kita itu nggak bisa ngelakuin banyak hal di waktu yang sama, dan itu malah jadinya tuh setengah-setengah doang gitu, nggak maksimal. Jadi ya kalau aku lebih pilih ngerjain satu tapi aku benar-benar bisa maksimal dan fokus total di satu hal tersebut gitu. Kalau Kasanya sendiri lebih suka hal yang multitasking atau single tasking gitu? Kalau aku sendiri aku setuju banget sama pendapat Kak Ica, karena aku nggak bisa yang multitasking gitu, karena kalau yang multitasking itu suka keganggu fokusnya. Jadi aku lebih suka yang kayak aku ngerjain satu dulu nih, fokus sampai selesai, baru nanti aku ngerjain tugas yang selanjutnya. Dan multitasking itu bikin kita fokusnya tuh pendek gitu, cuma sebentar. Jadi kalau saran dari kita tuh janganlah multitasking teman-teman. Ya, benar. Jadi kita lebih baik fokus ke satu dulu, tapi tergantung senyamannya kalian juga gimana ya kayak. Iya. Jadi sebenarnya intinya tuh gimana cara kita tuh konsisten, terus juga kita tuh harus lebih realistis aja, nggak usah bikin jadwal yang banyak Iya. muluk-muluk tapi tuh nggak ada yang kelaku sama sekali. Jadi lebih ke kayak konsisten, yang penting teratur. Kita nggak boleh maksain diri kita, kalau kita nggak bisa ya jangan, nanti jadi malah stres sendiri, burnout sendiri. Dan kita dari awal, dari misalnya kita menerima sebuah kegiatan atau kita menerima sebuah undangan acara dan segala macam, kita harus udah spare waktu, kira-kira kita bisa nggak sih ngelakuin itu. Kalau misalnya nggak bisa ya mendingan nggak usah dari awal gitu. Oke nih Kak, kayaknya podcast kali ini udah cukup. Makasih banget ya Kak buat obrolan hari Makasih ini. juga, aku senang banget bisa ngobrol-ngobrol tentang manajemen waktu. Ternyata kita punya banyak kemiripan ya Iya, dalam bener. hal manajemen waktu gitu. Jadi Oke, jadi semoga kedepannya kita bisa mengatur lebih baik lagi gimana kita waktu yang baik kayak gitu ya Kak. lagi kedepannya kita bisa mengatur waktu kita lebih baik lagi. Dan aku juga banyak belajar dari Kak Santi, mungkin Kak Santi juga ada Iya, aku banyak yang belajar juga diambil dari dari Kak aku Ica, ya. gitu. Jadi kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam mengatur waktu kita sendiri gitu. BTW semoga teman-teman juga mendapat insightful dan juga relatable dari kita, supaya bisa diterapin di hidup kalian kalau misalnya kalian cocok ya gitu. Tapi itu semua cocok-cocokan, dan semua orang tuh punya strategi masing-masing, jadi kita nggak bisa nyamain, cuma gimana pun juga intinya kita harus bisa mengelola waktu kita dengan baik.